Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan teori kewirausahaan. Hari ini, saya akan membahas tentang pengambilan risiko di dalam kewirausahaan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa menyimak penjelasan yang akan saya sampaikan dengan baik dan bisa memperhatikan apa yang menjadi inti dari pengambilan risiko di dalam kewirausahaan. Secara spesifik, risiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Ada dua alasan orang menghadapi risiko. Yang pertama, keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Yang kedua, karena faktor kepepet. Motivasi mengambil risiko yang pertama, yang keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah kita keluarkan, itu ilustrasinya begini. Ketika orang melakukan kegiatan yang berisiko karena menginginkan keuntungan, biasanya dia mampu mengkalkulasi besarnya risiko. Atas dasar kalkulasi tersebut, dia akan menetapkan target keuntungan yang dikehendaki. Misalnya, orang memiliki uang 100 juta. Dia dapat memilih apakah uang itu hanya akan disimpan di bank dan mendapatkan bunga sebesar 5% yang pasti diperoleh setiap tahunnya. Atau dia memilih uang 100 juta tadi untuk diinvestasikan ke dalam bentuk bisnis apapun. Misalnya bentuk bisnis kuliner gitu ya. Dengan keuntungan potensinya itu sekitar 300%. Namun, di sisi lain, dengan adanya potensi keuntungan 300% tadi, dengan potensi keuntungan yang besar, dia juga memiliki risiko ketidakpastian hasil keuntungan. Sedangkan faktor kepepet sebagai motivasi mengambil risiko itu, misalnya risiko terpaksa diambil seseorang, itu karena kondisi yang menyertainya. Jadi karena kepepet gitu ya. Misalnya seseorang itu karena kepepet biasanya dia tidak terlalu menghiraukan risiko-risiko yang dihadapi. Risiko sendiri dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah risiko murni dan yang kedua adalah risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Beberapa bentuk risiko murni itu antara lain yang pertama, risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki akibat kebakaran atau diakibatkan oleh pencurian atau penggelapan dan sebagainya. Kemudian ada risiko kecelakaan kerja pada proses produksi. Nah, itu salah satu bentuk dari risiko murni. Kemudian bentuk risiko murni yang lainnya adalah risiko akibat tuntutan hukum pihak lain. Misalnya nih kita memproduksi makanan gitu. Nah, tiba-tiba ada pelanggan yang misalnya keracunan karena mengkonsumsi makanan yang kita jual. Nah, itu juga bentuk dari risiko murni. Kemudian ada risiko-risiko operasional lain gitu misalnya dalam proses produksi atau kemudian proses pengantaran barang terjadi risiko-risiko misalnya ya ada apa namanya kecelakaan atau kemudian ada barang cacat yang akan diberikan kepada pelanggan tapi ternyata barangnya rusak gitu. Dan ada juga risiko murni seperti bencana alam. Misalnya banjir, gempa gitu ya atau ada angin topan. Nah, itu bentuk-bentuk dari risiko murni. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan ataupun kerugian. Contoh risiko spekulatif ada dua, risiko perubahan harga dan risiko kredit. Dalam risiko perubahan harga kita lihat, misalnya harga pasar itu
atas terhadap suatu produk, jasa atau komoditi itu dapat berubah-ubah, ya kan? Kita lihat sehari-hari harga pasar dari suatu barang atau jasa atau komoditi itu bisa berubah-ubah. Nah, jika harga input naik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian penurunan margin keuntungan. Namun sebaliknya, jika harga input turun, maka perusahaan dapat mengalami keuntungan yang naik gitu. Jadi ada margin keuntungan yang naik di situ. Kemudian untuk resiko kredit, itu misalnya resiko yang muncul dari transaksi kredit seperti utang dagang. Jika pihak kita memberikan kredit kepada orang lain, memberikan hutang kepada orang lain, lalu orang yang kita beri hutang itu mengalami gagal bayar, atau dia tidak bisa mengembalikan hutang yang telah dia pinjam dari kita, maka kita akan mengalami kerugian. Bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko itu ada dua. Yang pertama adalah kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung adalah jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Misalnya terjadi korsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha. Korsleting itu kemudian menyebabkan kebakaran. Nah, dari kebakaran, maka teridentifikasi jumlah kerugian langsung dari toko dan barang-barang yang rusak. Kemudian, untuk kerugian tidak langsung, itu adalah nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung risiko yang terjadi. Misalnya, kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya risiko. Misalnya nih, ada muncul biaya operasional tambahan. Kemudian ada kesempatan yang hilang. Misalnya harusnya kita dapat klien tapi tiba-tiba kliennya tidak jadi. Nah, karena misalnya mungkin terdapat kesalahan dari penyampaian kita saat presentasi penawaran produk atau jasa. Nah, itu misalnya kerugian yang tidak langsung. Lalu bagaimana kita mengkalkulasi sebuah resiko? Nah, cara yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasi resiko adalah yang pertama, kita tentukan seberapa sering suatu resiko terjadi. Jadi, kita tentukan frekuensi atau probability-nya resiko itu bisa terjadi. Yang kedua, kita tentukan dampak yang ditimbulkan dari resiko yang terjadi itu. Yang ketiga, hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan cara formulanya itu frekuensi kali dampak. Jadi kita tentukan seberapa sering suatu risiko terjadi, lalu kita kalikan dengan dampak yang ditimbulkan dari risiko yang terjadi tadi. Sehingga rumusnya adalah frekuensi kali dampak. Saya akan memberikan salah satu ilustrasi atau contoh dalam mengkalkulasi risiko dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya Anda memiliki toko makanan di depan Universitas Tidar. Anda memiliki risiko terjadinya pencurian barang dagangan di dalam toko Anda itu setelah diidentifikasi misalnya potensi terjadinya risiko adalah 5 kali dalam sebulan. Nah, untuk setiap kejadian pencurian barang tersebut, rata-rata itu Anda mengalami kerugian katakanlah 300.000 misalnya. Dan dari informasi tersebut, Anda maka dapat menghitung prediksi besarnya kerugian yang dihadapi dari risiko pencurian barang dagangan dalam 1 bulan, yaitu 5 kali 300.000. Artinya dalam 1 bulan, terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1.500.000. Maaf, kita jeda sebentar. Saya ingin mengumumkan pelaksanaan kuis pada perkuliahan hari ini. Mari teman-teman buka Elita topik 6. Setelah teman-teman selesai menyimak video penjelasan ini. Teman-teman buka Elita topik 6, lalu kerjakan kuis
di dalam topik tersebut. Jangan lupa untuk perhatikan berapa lama durasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan kuis dan batas waktu kapan kuis boleh dimulai dan kapan kuis harus berakhir. Hasil pengerjaan kuis akan masuk dalam komponen nilai tugas. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang pengelolaan risiko. Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui risiko yang akan kita hadapi dalam kegiatan usaha kita? Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ada risiko-risiko yang akan dihadapi dalam kegiatan usaha kita, maka kita akan melakukan pengelolaan risiko. Untuk dapat melakukan pengelolaan risiko, kita dapat menggunakan prinsip Pareto dari berbagai potensi risiko yang berhasil diidentifikasi. Caranya adalah dengan membuat urutan risiko-risiko yang potensial terjadi berdasarkan prediksi kerugian yang dihasilkan, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Selanjutnya, lakukan prioritas dalam pengelolaan terhadap risiko yang memiliki prediksi kerugian yang paling besar terhadap bisnis Anda. Bagaimana strategi-strategi pengelolaan risiko? Dari setiap tipe risiko yang masuk prioritas, selanjutnya kita dapat memilih satu di antara 4 pilihan strategi pengelolaan risiko atau menggabungkannya. Jadi ada 4 strategi pengelolaan risiko, bisa kita pilih salah satu atau justru malah kita bisa menggabungkan antara 4 strategi pengelolaan risiko itu. Apa saja strateginya? Yang pertama adalah risk control atau risikonya itu dikontrol. Yang kedua adalah risiko ditransfer kepada pihak lain atau risk transfer. Yang ketiga, risk retention. Jadi risiko itu kemudian dibiayai sendiri. Yang keempat adalah risk avoidance atau risikonya itu dihindari. Strategi pengelolaan risiko berupa risk control. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan agar probabilitas terjadinya risiko yang kita identifikasi itu bisa menjadi berkurang. Mengontrol risiko dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Lalu bagaimana upaya-upaya mengontrol risiko yang dapat kita lakukan? Upayanya antara lain yang pertama, membuat dan mengimplementasikan standar operasional prosedur yang baik. Kemudian kita juga bisa mengontrol risiko dengan melakukan kontrol yang serius terhadap kualitas produk atau jasa dan proses dalam menghasilkan produk dan jasa itu. Kemudian kita bisa melengkapi area produksi dengan alat-alat keselamatan kerja. Dan kita mengintroduksi budaya sadar risiko kepada semua karyawan. Dengan demikian, kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang bisa terjadi dalam kegiatan usaha kita. Yang kedua, risiko ditransfer kepada pihak lain. Ini adalah strategi pengelolaan risiko berupa upaya yang secara sadar dilakukan dengan memindahkan risiko yang kita hadapi terhadap pihak lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita memindahkan risiko terjadinya kebakaran toko itu dengan melakukan atau menyerahkannya kepada perusahaan asuransi. Ya, jadi misalnya kita untuk menanggung kerugian sebagai akibat dari kebakaran usaha kita gitu. Nah, kita bisa memindahkan risiko terjadinya kerugian akibat kebakaran itu kepada perusahaan asuransi. Kemudian kita bisa memindahkan risiko meningkatnya beban biaya tetap pegawai itu dengan melakukan kontrak outsourcing dengan perusahaan lain. Atau kita juga bisa memindahkan risiko tingginya modal kerja kepada konsumen itu dengan melakukan permintaan untuk konsumen ini membayar di awal. Jadi kita nggak rugi kalau misalnya ternyata konsumen nanti nggak bisa bayar.
atau kemudian memindahkan risiko tingginya biaya persediaan itu ke tangan supplier kita. Strategi pengelolaan risiko yang selanjutnya adalah risk retention atau risiko dibiayai sendiri. Ini adalah upaya-upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Dalam konteks mendanai risiko ini terdapat dua cara, yaitu yang pertama, menyiapkan dana cadangan atau allowance khusus untuk mendanai risiko. Yang kedua, bisa juga tanpa membuat dana cadangan. Pembuatan dana cadangan akan membuat modal kerja meningkat. Sementara jika membiayai risiko tanpa dana cadangan akan menimbulkan risiko baru, yaitu terganggunya kegiatan bisnis yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya, ada risiko kebakaran dari sebuah toko. Jika tidak ada dana cadangan untuk pengelolaan risiko kebakaran, maka saat terjadi kebakaran, bisa jadi dana untuk ekspansi usaha jadi terpakai untuk membiayai perbaikan toko. Tapi kalau misalnya kita sudah menyiapkan dana cadangan khusus untuk mendanai risiko kebakaran, misalnya kita spend sebagian berapa gitu tiap bulannya untuk mendanai kalau misalnya terjadi ada kebakaran, maka ketika betul-betul terjadi kebakaran, kita tidak mengambil dana-dana yang seharusnya posnya sudah dipakai untuk ekspansi usaha. Kita bisa pakai dana cadangan tadi untuk memperbaiki toko yang terkena kebakaran. Lalu strategi pengelolaan risiko yang keempat adalah risk avoidance atau risikonya dihindari. Ini adalah upaya secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Misalnya, jika selama 1 minggu ke depan itu diprediksi hujan akan turun sangat lebat, maka jika Anda mempunyai bisnis restoran, Anda disarankan untuk menghindari penjualan bermacam-macam minuman dingin atau aneka es. Hal ini dikarenakan kemungkinan produk-produk itu tidak akan begitu laku. Namun, perlu diingat juga, sebagai wirausaha, terlalu sering melakukan penghindaran risiko juga bisa berdampak tidak baik, yaitu pengembangan usaha menjadi lebih lambat karena biasanya jadi ada banyak kesempatan atau peluang yang terlewatkan. Karena kadang juga kita tidak tahu ya, misalnya ternyata memang ada orang yang tetap senang gitu minum es meskipun cuacanya lagi dingin. Berikut adalah tips-tips praktis dalam mengelola risiko. Yang pertama, pahamilah bahwa risiko yang dihadapi bukanlah penghambat untuk maju. Risiko itu justru harus diambil sebagai konsekuensi karena kita menginginkan sesuatu yang lebih baik atau kita menginginkan keberhasilan. Sebagai hukum alam, semakin tinggi hasil yang kita inginkan, maka semakin besar juga risiko yang harus dihadapi dan dikelola. Tips yang kedua adalah tidak perlu panik. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi risiko apa yang kira-kira berpotensi muncul. Mulai dari lingkungan sekitar untuk mengidentifikasinya, misalnya risiko dari hubungan dengan pemasok, dengan pelanggan, maupun dengan kompetitor. Jangan lupa juga mengidentifikasi risiko yang muncul dari internal usaha kita. Setelah itu, dari risiko yang telah teridentifikasi tadi, tentukan seberapa sering risiko tersebut muncul. Tentukan juga seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari risiko yang telah teridentifikasi tadi. Lalu, siapkan langkah-langkah mitigation risiko hanya pada risiko yang dominan atau prioritas. Hal ini dilakukan karena banyak yang harus kita lakukan di dalam bisnis kita. Jika kita terlalu fokus pada risiko yang kurang prioritas, maka kita akan menghabiskan waktu kita dan membuat kita jadi ragu-ragu dan takut dalam menjalankan bisnis kita. Dalam melakukan mitigation risiko, pastikan menggunakan pendekatan manfaat biaya. Hitung dengan benar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola risiko dan pastikan manfaat yang kita peroleh dari pengelolaan risiko tersebut itu lebih besar dari biaya yang kita keluarkan.
Demikian penjelasan tentang pengelolaan risiko dalam kewirausahaan sebagai materi perkuliahan pertemuan ke-6 minggu ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami dan bisa menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua ketika nanti teman-teman memutuskan untuk berwirausaha. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan materi hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.